Jangan biarkan mesin-mesin contraption ini bikin kalian takut create mode. Create mode tuh gak seserem ini, kagak se-complicated itu, karena ujung-ujungnya adalah hal yang sulit adalah hal yang lu kagak ngerti. Jadi hari ini gue bakalan bikin lu ngerti cara main di mod. Gue bakalan ajarin lu dari awal sampai akhir hal apa yang lu harus ingat untuk pemula dan hal apa yang lu harus lakukan untuk pemula juga. Oke? Let's go. Sebelum gue mulai, gue mau kasih shoutout ke video ini dulu, ngasih gue inspirasi. Lebih ke copy paste sih gue sih, tapi gue pengen ngejelasin dari awal banget, dari hal-hal awal banget. Dia kan ngajarin awal sampai akhir. Gue pengen ngajarin awal banget nih ya, karena gue pengen ngajarin teman-teman gue sekalian di sini. EKE satu orang doang sih yang main Minecraft Java, temen gue itu namanya Kevin, dah bodo amat dia mah. Anyway, gue mau ngajarin dia main create mode awal, hal-hal awal dulu, hal apa yang harus di crafting, hal apa yang harus dibuat, dan lain-lain. Gua bakalan mulai dari apa namanya, water wheel. Kita steam engine nanti aja. Kita mulai dari water wheel sama windmill. Oke. Gue mau bikin itu clear dulu. Gue gak akan langsung ngajarin lu steam engine, karena steam engine juga kelihatannya complicated. Emang complicated sih. Kita mulai dari awal dulu nih. Oke. Understand? Got it? Oke, let's do this. Oke, sebelum gue mulai, atau sebelum kalian mulai play to create mode kalian, ada hal yang harus kalian pertama ingat. Pertama, iron sama andesite lebih valuable di create mode. Kenapa? Karena ingat, diamond tools sementara, tapi mesin-mesin forever. Ya. Dan kalau nanyain andesite itu gunanya buat apa? Andesite alloy. Andesite alloy. If you're wondering, ini dia. AKA semuanya. AKA ya lu butuh ini buat crafting semuanya lah. Like everything, you need this shit. Oke. Craftingnya gimana? Well, kita lihat di sini. Ada set alloy. Entah. Yang lu butuhkan hanya 2 andesite dan 2 iron ingot. Technically lu juga bisa pakai zinc, tapi lagi good luck cari zinc. Really, good luck finding zinc. Like genuinely good luck. Jadi ya iron lah. Iron it is. Iron gampang lah, kalian udah ngerti lah iron gimana cara dapetinnya. Dan kalau nanyain ini tuh gunanya buat apa? Pokoknya semuanya. Dan yang berhubungan dengan casing, itu semua tools itu terbuat dari casing. Pokoknya semua tools yang ada casingnya, ya dibuatnya pakai andesite alloy. Jadi pokoknya ya semua inilah, semua ini dari ya, kecuali creative world shaper itu beda lagi. Semua ini kalian bisa lihat, kecuali tank dan lain-lain itu beda lagi kan ya. Kalian udah tahu sendiri. Wrench, plane controller, like semua tools ini, gearbox, vertical gearbox, clutch gear, engage chain drive, dan lain-lainnya, dan teman-temannya itu semuanya butuh andesite alloy. Oke, sebelum kalian mulai juga, kalian harus tahu beberapa hal, trik, dan lain-lain nih sebelum kalian mulai. Karena ya, apa gunanya power kalau kalian ngerti cara pakainya. Oke. Kita aja, let's go start off with simple tech. Pertama, kalian butuhkan power. Ya, oke, gue jelasin dulu. Power source itu ada 3 di Vanilla Create. Ada 3 power source, kalian bisa lihat di sini. Ada ini namanya water wheel. Kalian udah ya tahu sendiri lah water wheel gimana kerjanya. Ini nanti gue jelasin cara bikinnya dan lain-lainnya. Ada windmill. Ini kagak kelihatan windmill sama sekali, genuinely. Kayak this shit even a windmill, bro? Like, is this shit even a windmill? Dan terakhir, steam engine. Lu nggak akan ngerti ini, trust me. Lu masih pemula, lu masih awal-awal main, lu nggak akan ngerti steam engine tuh gunanya apa. Karena lu belum ngerti gimana cara makainya, dan ini lu aja gak ngerti sama sekali gimana lu mau bikin mesin ini. Kan ya. Oke, sebelum gue jelasin, ini tuh mesin late game.
kan ya. Ini masih lama, ini jelasinnya paling 3 episode selanjutnya lah. Paling episode 3 ini. Jadi kita masih di episode 1. Lu nggak akan ngerti ini. Anyway, let's continue explaining. Oke, gue bakalan lanjutin explaining. Oke, kalian udah ngerti power source itu gimana. Sekarang gue bakalan jelasin gimana cara pakai crafting shaft, tools, dan lain-lainnya biar powernya tuh kepake. Karena 90% of the time lu nggak akan ngerti cara pakai powernya gitu. Kayak ya lu udah bikin powernya gitu, tapi ya gimana cara pakainya. Oke, ada 2 cara pakainya. Tapi sebelum kalian mulai, cara pakainya tuh gimana? Ya, kalian harus tahu ini dulu. Speed dan stress unit. Stress unit anggap aja power. Kayak seberapa banyak power yang lu pakai di mesin lu gitu. Kayak seberapa banyak listrik yang lu pakai di rumah lah. Anggap aja kayak gitu. Kayak semua rumah lu ini ya butuh berapa gitu loh. Ngerti kan? Dan speed. Oke. Kalian tahu stress unit itu gunanya apa? Tapi kalian belum tahu gunanya speed itu apa. Tapi ya kesimpulannya ya gini nih. Semakin banyak lu pakai mesin-mesin, semakin dibutuhkanlah speed. Kesimpulannya gitu. Gue bakalan jelasinnya lebih lanjut, tapi gue jelasin dulu shaft dan teman-temannya. Habis itu gue baru jelasin speed. Oke? Got it? Oke. Iya, sebelum mulai, kalian mungkin nanyain gimana cara bikin andesite alloy. Kalian sebenarnya udah lihat crafting tree-nya sih, kan ya. Tapi kalian belum ngerti gimana cara crafting andesite alloy. Gak cuman murah, tapi cepet. Andesite alloy kan, andesite casing. Udah murah, terus cepet. Gimana? Well, pertama oak-log, scrap, andesite alloy. Technically gak cuma oak-log doang sih. Technically semua kayu bisa. Gue bakalan coba pakai Acacia. Oke, let's do this. Kita kasih oak, spruce, birch, jungle, acacia. Kita strip semuanya. Dan ya, every wood works. Jadi kalau lu butuh banyak andesite casing, ya udah. Andesite alloy, kita strip kayu dan tada. Oke, now kalian udah dapat andesite casing kalian. Kalian bisa buat banyak tools nih, kayak banyak mesin maksudnya. Banyak mesin nih kayak gearbox, shaft. Kalian nggak akan ngerti. Oke, kita bakalan mulai dari awal aja dulu. Oke, gue bakal mulai dari awal. Oke, let's start with shaft. Shaft, atau gue bisa bilang ya transfer power gini. Dia transfer power dari A ke B. Kesimpulannya itu kayak tada, basic still works like that. Gue nggak tahu mau nambahin apa lagi. Dia nambahin power, kalian bisa lihat. Boom. Mau nambah sih, mindahin power, kayak ngambil power dari sini ke sini. 90% lu bakal pakai shaft. Kalau item ada lagi. Ya pakai mechanical belt, tapi nanti lu. Andesite case shaft ini ya craftingnya kayak gini. 2 andesite alloy. Dan juga mereka bisa di cover pakai andesite casing. Jadi kalau lu pengen base lu tetap kelihatan bagus tapi agak mau kelihatan berantakan, ya udah tutupin aja gitu loh. Cogs. Mereka penting. Karena mereka bisa ngasih power horizontal atau vertikal atau ke beberapa mesin yang memang butuh cog. This two is important. This two is important. Bahkan basicnya pun juga penting. Kalau mungkin nanya ini basic itu apa sih? Well, let me show you. You see, mesin-mesin ini kan pelan, tapi ada stress unitnya. Dan mungkin lu nanyain efeknya pelan mesinnya tuh gimana? Kan powernya gede gitu. Lu butuh kecepatannya tuh buat apa gitu? Well, let me show you with simple explanation. Sekarang ngerti gunanya speed itu apa? Oke. Gimana cara nambahin speed ini
biar makin cepat nge-smash-smashnya gitu. Karena speed ini nggak cuman dibutuhkan buat iron sheet yang basically semua tools tuh dibutuhkan pakai iron sheet lah, tapi juga basically semuanya gold sheet buat range. Misalkan yang bikin range kayak ini sih, bikin ini range, kan dia butuh gold sheet nih. Ini kan lu butuh gold sheet, not sheet, kertas gitulah. Sheet gue butuh ini kan, gold sheet. Nah, ya daripada lu nunggu lama-lama gini kan ya, kayak butuh 3 lah gitu sama kok lama kan ya, lu gak mau nunggu-nunggu. That's where cork comes in. Kalian ambil latch cogwheel kedua ke sebelahnya. Kalian bisa lihat di signifikan kecepatannya lumayan signifikan. Makin banyak cogwheel yang lo taruh, makin cepat spinnya. Kayak gede, kecil, gede, kecil, gede, kecil kan ya. Makin kencang spinnya. Kayak kurang rapi. Gede, kecil, gede, kecil, gede, kecil, gede, kecil. Kalian bisa lihat perbedaannya gede nih. As you can see, it's difference. There is a difference. It's faster. Karena sih nggak cuma bisa ini doang, gue juga bisa kasih kalian ini speedometer. Kalian juga bisa craft ini, tapi gue saranin ya ini. Kalian bisa lihat dari 8 ke 16. Tapi sebenarnya sih nggak usah sepatakan ini ya. Ini gue HP dulu. Karena cogwheel ini bisa ditaruh di samping. Yang gedenya doang sayangnya sih. Yang kecilnya nggak bisa ditaruh samping. Set banget seperti ini. Kalian bisa lihat itu lebih cepat karena ini 16 rotation per minute atau 60 rotation per block. It's faster, but it's not efficient. Kalian bisa lebih cepat lagi kalau pakai steam atau pakai speedometer. Again, not speedometer. No, the speed ini mana sih? Nah ini rotation speed controller. Ini pakai brush. Gua tunjukin dulu ini brush gimana. Ya, ini adalah brush. Cara bikin brush tuh ya ini zinc, copper, zinc. Kalian udah tahu lah cara bikinnya. Yang ya mahal. Essentially expensive as shit. This shit is expensive. Copper sih murah. Zinc, however, zinc harus cari di ore itu. Kalian bisa lihat. Technically kalian bisa dapetin dengan cara ini sih, apa namanya, dengan cara mana sih? Ini zinc nugget. Kalian technically bisa dapetin dengan cara ini, tough. Ini smash aja. Kalian juga bisa bikin stuff. Stuff block juga agak susah dicari, bos. Kalian bisa lihat underside this deep slate gravel. Bloody hell, super heated tuh. Jadi kalau lo mau bikin apapun yang berhubungan dengan brush, spray, karena ya ini emang susah dicari. Jadi ya you cook bro. Karena butuh super cake, butuh super heated lagi. Anyway, gua nggak akan jelasin tentang brush karena itu hal lain hari dan kalian belum ngerti apa-apa. Oke, kalian ngerti tentang kok? Sekarang gue akan jelasin tentang gearbox dan juga wrench. Wrench bisa mindahin state, bisa mindahin rotasi dari vertikal jadi horizontal. Yang awalnya ke case kayak gini yang ada ditutupin. Oke, never mind, butuh shift. Now it's gone. Kalian bisa lihat sendiri. Ini quite useful for everything really. Dan kalian udah tau lah resepinya gimana. Dan ya, dengan resepi 4 gold seed 1 cock itu bikin yang ini.
Kalian bisa lihat cogwheel, shelf, vertical, cogwheel. Vertical dengan cara ya 3 blok aja. Agak aneh sih kenapa harus pakai vertical block. Padahal wood biasa jadi loh. Harus cogwheel sama aja. Wood lebih gampang lagi, atau shelf 2 wood, harus cogwheel. Understood? Oke. Sekarang lu bikin gearbox. Gearbox itu butuh kok. There you go. Gearbox. Kok 4 di sini. Underset casing. Kalau nggak tahu cara bikin underset casing dengan ya strip wood, underset alloy, ya udah. Cogwheel, mat, gearbox. Essentially lu bisa kasih power ke kanan ke kiri kalau normal gearbox. Ya kalian tahu sendiri lah. Tapi kalau ke atas kalian cuma bisa ngasih power ke atas doang. There you go. Kalian saat ini juga udah lihat gitu. Gua pakai banyak vertical gearbox biar power ininya ke atas gitu. Karena ya lebih enak aja sih. Ya lu gak usah ribet-ribet naruh shaft-shaft yang jelas gitu loh. Oke. Lu ngerti sekarang? Pasti dengan gua. Oke, good. Sekarang waktunya the belt. Oke. Cara lu mindahin ke item A ke item B. Dan juga funnel. Oke, let's start off with belt. Belt, kalian, ini gue kasih resepinya. Belt, kalian bisa lihat sendiri. Rubber belt, rubber, dan water, bunga, atau apapun, pokoknya sharp lah. Pokoknya bunga-bunga lah. Dapat. Pokoknya flower itu gampang bicaranya, kalian bisa lihat. Ada itu, ada di situ, ada di situ juga. Tapi bedanya ini pakai basin. Kayak ini pakai basin. Kalian bisa lihat sendiri, it basin. Gua ajarin dulu sekalian basin. Kita ngikutin resepinya nih. Basin cek. Water cek. Mechanical smashers cek. Dan terakhir yang kita butuhkan hanyalah bunga. Kita ambil contohnya poppy ya. Oke. This thing will crash. Hold on, give it time. Karena ya, and as you can see, rubber. Pokoknya kalian juga bisa pakai hal-hal lain di basin ini. Dan lu ubah apa namanya rubber jadi ini apa namanya? Rubber jadi rubber sheet itu tinggal di smash lagi. Kalian tadi udah ngerti lah cara nge-smash iron sama ini gold ya, sama aja lah gunanya. Oke, kalau udah ngerti cara bikinnya, langsung aja kita pakai. Pertama, cara pakainya yang paling basic, pindahin item ke item A ke item B. Pertama lo taruh dulu kayak gini, posisi itu. Kedua posisi ini, agak annoying sih. There you go. Cover mechanical belt. Make sure bebas. Dan ada. It's good to use. Oke, cara pakainya gini. Biar item lo bergerak ke arah yang ini yang lu pengen gitu. Kayak apa namanya? Mulai bekerja gitu. Ya udah, power aja. Kalian bisa lihat ada shaft itu, tinggal power aja dan move. Item work, item move. Kalian bisa lihat item bergerak ke sebelah kiri. Kalian bisa ambil aja item yang gini, atau kalian bisa ambil itemnya dengan deployer. Biar itemnya kagak overflow dan bikin nge-lag server, karena iya, ini tuh bikin nge-lag. To be honest, I'm not surprised. Item kayak gini tuh bikin nge-lag anjing, ngentot. Gua kasih power dulu. Seperti ini.
seperti ini. Tidak ada. Buat coba lempar shaft gini. Itemnya ke sini. Kenapa gue bilang depot ini penting? Karena dia bakal overflow. Maksudnya overflow tuh gini. Itemnya bakal ngedrop di tanah gitu loh kalau ini. Just like that. It just drop. Item hilang. Goodbye item. Pokoknya ya ini dibutuhkan buat pindahin item A ke item B. Dan sekarang kalian udah ngerti cara pindahin item A ke item B. Ada side adalah depot tuh bikinnya gini. Kalian bisa lihat sendiri. Ada side alloy, ada side casing, depot. Oke, ngerti? Understood? Good. Sekarang waktunya mindahin arah. Lu mau mindahin item dari sini ke sono. Tapi arusnya arus power lu dari sono ke sini. Gimana cara mindahinnya gitu loh? Gimana cara mindahinnya? That's where gear shift comes in. Gear shift digunakannya tadi. Pindahin. Oke, kalian udah lihat sendiri nih ya. Kalian lihat sendiri. Dia arahnya ke sono. Tapi mau arahnya ke sini. Pakai gear shift ini. Ada arahnya ke sini. Atau nih ya. Cara B yang lebih gampang daripada pakai gear shift, yang lo harus nyalain redstone-nya, kalian bisa ganti arah dengan cara ya double gearbox. Just like that, arahnya berubah ke sono. Double gearbox atau pakai gear shift. Kalau saran gue sih pakai gear shift aja, karena kadang-kadang lo salah kalkulasi, yang lo butuhkan bukannya ke sono, tapi malah ke tempat yang tadi udah dimasukin sama defaultnya sama mesinnya gitu. Jadi ya kadang-kadang pakai ini buat tes tuh bagus. Ada juga clutch buat berhentiin. Gua sekalian aja gua aja sekalian kasih lihat gear shift seperti ini dengan redstone, cogwheel, dan ada casing. Gak usah gue jelasin itu. Next, sekarang gue bakalan jelasin tentang clutch. Clutch ya simple aja, gak usah gue jelasin banyak. Ini mah ini rem. Dah, kalau lo mau berhentiin mesin lo tengah produksi bikin nge-lag kan ya, nah mesinmu dikomplain terus tapi nggak mau ngancurin mesin lo, pakai clutch. Kayak ya udah, ada clutch. Dan gue juga saranin bikin engineering goggle again. Engineering goggle kalian bisa lihat sendiri dengan resepnya yang sangat simple: gold, string, dan glass. Dan masih ada banyak lagi yang gue nggak bisa jelasin di sini karena di sini hanya untuk basic. Karena yang lainnya advance, lu nggak akan ngerti mesin A, mesin B, mesin C, mesin D, mesin L, mesin F. Kayak lu crafting itu brass, lu nggak akan ngerti. Tapi yang lu bakal ngerti itu funnel. Oke, gue jelasin funnel sekalian di sini. Basically kayak hopper, cuman dia buat ini apa namanya? Buat namanya chest. Chest di sini. Gue taruh di pot di sini. Now, ini tuh kayak inilah apa namanya, kayak hopper, cuman dia bisa ya gak usah ditaruh di bawah, dia bisa ditaruh di sebelah. Literally. Kalian bisa lihat sendiri, gue taruh semua item gue di bawah di sini. Oke, as you can see, item flow ke sini. Dia nggak cuman itu doang, apa namanya, funnel nggak cuman itu doang. Funnel juga bisa taruh item ke atas seperti ini, atau ambil item ke atas seperti ini. Dia juga bisa sebelah, juga bisa sebelah. Kalian udah ngerti lah, keluar masuk atau dari bawah, sama aja sih gunanya sama kayak ini. Tapi gue kasih lihat aja dah. Like that, item drop ke bawah.
Okay. Okay, now you understood the funnel. Karena dia ini juga penting karena lu nggak akan crafting namanya hopper mulu. Karena hopper pertama mahal. Wah, hopper tuh mahal banget. Kayak shit man, it's expensive. Dan terakhir ada side tunnel. Side tunnel ini gunanya ada dua. Pertama, bikin conveyor belt itu lebih cakep. Emang lu kira cuma shaft doang yang bisa dikasih apa namanya casing gitu loh yang dibikin cakep gitu loh, kayak emang ini doang yang bisa dibikin cakep gitu loh, kayak emang itu doang, itu juga bisa gitu, conveyor belt juga bisa dengan cara ya tunnel gitu. To be honest, I don't really like it. Gue lebih suka conveyornya kebuka karena lu bisa ambil itemnya juga sekalian kalau ada yang apa namanya nyangkut. Dan kedua, ada satu tunnel tuh gunanya ini lu nggak akan pakai ini terlalu banyak karena juga gunanya juga niche banget. Niche-niche-nya tetap berguna sih. Jadi gunanya gini, satu staccato lu drop dan satu item bakal ke kanan dan item sisinya bakalan ke cas ini. Pokoknya gunanya itu, dia bakal misahin item apa namanya, misahin stack yang ada di sini salah satu ke kanan atau ke kiri depend on the current. Namanya gua pindahin ke sebelah sini ya kan. Ini gua pakai creative motor, ini buat cuma nonton doang, jadi ya sorry kalau cheating. Buat tembak sini nanti dia bakalan nge-split itemnya ke sebelah kiri. There you go. So yeah, that's underside funnel. Ketiga, anyway, that's all. Kalau lu nanyain kenapa gue bikin video tutorial ini, karena gue mau ngajakin teman gue yang main Minecraft Java selain gue, ya itu apa namanya, main create gitu. Walaupun ya create juga lu ujung-ujungnya belajar teknik gitu. Kayak lu kalau lihat-lihat lagi create, lu juga bisa apa namanya, ada built-in tutorial. Sebenarnya sih lu gak usah lihat ini lagi, nggak usah ngeliat YouTube. Tapi kalau lu mau lihat YouTube buat pemula harus mulai dari mana, ya bagus lu ya, dapat video yang bagus yaitu ikut ke gua. Cuma kalau lu mau lihat tools A ke B, kayaknya built-in tutorial cukup deh daripada lu lihat video gua. Tapi ya tetap aja sih, kayak punya apa namanya, video gua tuh lebih gampang dimengerti karena konfigurasinya lebih ini juga lebih kelihatan. Anyway, gue daripada jelasin nyiapin gitu, gue bakalan nunjukin kenapa create itu buat yang susah. Karena bukan susah buat ini apa namanya, susah buat PC. Susah buat PC iya tergantung mesin, tapi ini motor susah buat ini cok apa namanya, dimengerti. Karena gue pun juga kadang-kadang kaget gitu loh, kayak serius gitu loh, kayak serius ada hal ini, kayak gue baru sadar kalau ada ini, ada neon bulb. Kalau lo nanya ini apa, ada perlistrikan kok cok, ada perlistrikan anjing. Gue belajar main Minecraft atau belajar tekno elektro ini anjing, kayak serius. Like, are you serious? What is this? Gak ngerti. Sebenarnya ya. Apa namanya, generating listriknya gue ngerti. But this circuitry ini gak ngerti gue. Ya gue anak bahasa sih. Anak bahasa yang emang belajar bahasa lebih tepatnya. Gue sekarang udah mahasiswa 4 gacor kan gue kan. Gue lebih tepatnya udah sastra Inggris. So gue belajar teknik elektro. Otak gue mau meledak ini. Ini pun ini masih jauh.
kita masih jauh, itu jangan didengerin. Next episode gue bakalan ngajarin water wheel sama windmill. Ya, ini windmill. Like I kid you not, this is windmill. It's windmill. It's really a windmill. It's a windmill. I am absolutely sure this is a fucking windmill. Walaupun kelihatannya aneh. Ini juga windmill. Ini kelihatannya masih agak normal dikit walaupun ya emang agak aneh. Anyway, next episode gue bakal ngajarin tentang windmill dan water wheel. Kenapa gue ngajarin itu? Kenapa gue ngajarin Steam dulu? Karena ngajarin Steam itu nanti ada gue ngajarin tools lagi nih. Ngajarin apa namanya? Setelah ngajarin ini, gue bakal ngajarin tools lagi kayak apa namanya? Ini apa namanya? Adjustable chain dan lain-lainnya kayak weight ejector, trailing depot, shoot, smart shoot, anything. Dan terakhir adalah beras. Ya, next episode apa namanya, episode 3 gue bakal ngajarin beras. Kenapa gue ngajarin beras? AKA yang berhubungan dengan beras. Karena beda, sistemnya beda. Beda banget. Kayak gue bakalan tunjukin salah satu dari ini. Karena beras itu ada filter. Kayak itu ada filternya by the way. Itu ada filternya, bisa tap item di atas ini. Nanti yang keluar tuh item ini doang. Itu satu dari banyak item yang pakai beras. Makanya itu gue bakalan jelasin itu nanti. Of course, masih ada ini sama di episode 3 lah paling gue ajarin aja. Oke, ribet banget. Tapi kayaknya episode 3 gak keburu deh, soalnya masih banyak banget. Itu pun kita belum sampai ke beras. Ada metal juga, ada raw pulley, ada level pulley, ada card assembler, ada banyak banget. Banyak banget. Lu gak akan ini. Pokoknya kita mulai dari yang awal dulu, kayak kita mulai dari pelan-pelan dulu gitu loh. Jangan semuanya masuk ke kepala gitu. Lu jangan belajar semuanya dalam satu hari gitu. Lu belajar hal-hal kecil dulu. Nanti kalau emang udah ahli, baru lu belajar sendiri. Oke, understood? Anyway, that's the end of the video. Dan kalau lo nanyain gue bikin di video karena apa, ya buat teman gue kayak gue udah dijelasin. Tapi untuk ke siapa? Kevin, ya udah, buat dia doang. Kayak dia nggak ngerti ini karena ya lu lihat aja sendiri, serem anjing. Gue pun juga pertama kali main Creed juga serem banget kelihatannya gitu, tapi terus semakin lama gue main semakin ngerti. Makanya itu gue ngajakin dia buat main di game gitu loh, buat main di mod. Jadi ya udah sih, that's all for the video. Thanks for watching and bye, I guess. Gue nggak ada outro sama sekali. Yeah, that's all.